Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali hari ini Stetoskop kembali di hadapan Anda dan bersama saya Irma Vita akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dan kita akan membahas seputar masalah kesehatan. Dan pemirsa, tahukah Anda jika makanan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia? Pertumbuhan anak yang optimal membutuhkan cukup energi dan zat gizi untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu, untuk tema kita kali ini kita akan membahas mengenai gizi seimbang untuk anak prasekolah. Bersama saya telah hadir di studio. Yang pertama ada Ibu Dwi Pajati SST. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Oke, untuk kegiatan sehari-hari? Biasanya saya ada di Poltekkes Malang jurusan gizi, ikut kegiatan pembelajaran mahasiswa. Oke, baik. Dan yang kedua pemirsa, di sini juga telah hadir bersama kita ada Bapak Sugeng Iwan STPMK. Apa kabar Bapak? Baik, sehat luar biasa. Alhamdulillah kalau begitu. Untuk kegiatan sehari-hari ini sama dengan Ibu Dwi Pak? Ya, sehari-hari di jurusan gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Oke, baik, dan kita memang sedang membahas tentang gizi nih pemirsa ya. Seperti yang Anda tahu tadi tema kita adalah gizi seimbang untuk anak prasekolah. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai gizi, kita juga pengen tahu sebenarnya usia anak-anak prasekolah itu kisaran dari usia berapa sampai berapa? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Ibu Dwi Pak. Ya, jadi anak usia prasekolah ya. Jadi beda antara anak sekolah dengan usia prasekolah. Biasanya untuk usia prasekolah memang antara 4 sampai 6 tahun karena mereka sekarang 7 tahun mereka sudah harus masuk kelas 1 ya. Dulu kalau masih dulu boleh kita di bawah 7 tahun 6 tahun karena saya dulu begitu. Jadi 6 tahun saya sudah bisa masuk sekolah dasar, sekarang belum. Jadi memang usia prasekolah itu 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun. Sedangkan untuk gizinya bagi mereka. Nah, gizi seimbang. Apa sih yang dimaksud dengan gizi seimbang itu sendiri? Nah, jadi gizi seimbang itu apa sih yang poin penting dari masa prasekolah? Apa mereka adalah masa pertumbuhan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi apa saja yang terbaik untuk mereka pasti adalah komponen gizi seperti vitamin D, kemudian kalsium dan zinc, juga cukup energi dan protein itu membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Oke, jadi memang membantu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita beralih sama Pak Iwan nih Pak. Kalau misalnya itu tadi sudah disebutkan mengenai pertumbuhan dan perkembangan, kemudian ada vitamin dan sebagainya ketika untuk gizi seimbang. Nah, kalau salah satunya dikurangi misalnya dari makanannya, apa itu sudah tidak termasuk seimbang ketika dalam satu hari misalnya harus makan buah-buahan, sayur-sayuran dan susu misalnya seperti itu. Dan ketika dalam satu hari itu tidak sayurannya dikurangi atau mungkin buahnya dikurangi, apa itu termasuk juga bukan gizi seimbang gitu Pak? Iya, jadi pada prinsipnya gizi seimbang itu sudah sesuai dengan kebutuhannya. Dia pada saat itu di masa tumbuh kembang yang sangat cepat dan sangat tinggi, dan kalau kita bandingkan dengan kelompok usia yang lain, pada saat usia prasekolah itu kebutuhan kalori, kebutuhan proteinnya itu paling tinggi dibanding kelompok umur yang lain. Sehingga mau tidak mau sebetulnya bukan, jadi gizi itu bukan sekedar membantu ya, tapi kalau membantu itu kan sedikit ya perannya, tapi membantu itu justru sangat atau mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendukung proses tumbuh kembang yang demikian cepatnya. Kita kenal juga ada istilah usia emas gitu ya, golden age ya, justru pada usia 6 tahun pertama itu. Jadi kalau bisa menu sehari-hari harus bagus, lengkap ya. Jadi ada sumber makanan pokok atau lauk nabati, lauk hewani, sayur, dan mungkin kalau masih memungkinkan ada susu ya untuk pertumbuhan tulangnya itu. Jadi jangan dikurang-kurang. Jangan dikurang-kurang. Nah, itu tadi menarik ya ketika kita berbicara mengenai golden age tadi ya, mengenai usia-usia emas. Biasanya usia emas adalah usia pada saat mereka mulai bayi kemudian sampai dengan usia misalnya sampai 5 tahun begitu. Nah, tadi adalah 6 tahun pertama begitu Pak ya. Jadi sebelum mereka memasuki usia 7 tahun berarti itu harus dipenuhi dulu sehingga mereka perkembangannya akan baik begitu. Nah, kalau misalnya tidak dicukupi, apa itu perkembangannya nanti akan langsung bisa ditebak, waduh ini anak kekurangan gizi, pasti masa depannya tidak baik misalnya seperti itu Pak. Yang jelas pada usia emas itu pertumbuhan dan perkembangannya sangat cepat ya. Kalau pertumbuhan itu mengarah ke status gizi, ukuran-ukuran tubuh, antropometri, berat badan, tinggi badan itu ya. Kalau perkembangan itu mengarah pada kecerdasan,
pada psikomotor, gerak dan sebagainya. Nah itu sangat tinggi sekali, sehingga sementara itu juga pertumbuhan dan perkembangan jumlah sel-sel otak itu juga pada saat 6 tahun pertama itu sangat cepat, sehingga sangat menolak. Kalau sudah di 6 tahun pertama dia sudah terganggu, nah ini akan sulit terkejar. Jadi kalau pada kita ketahui ya, masa pertumbuhan itu selain pada masa balita juga pada masa remaja. Nah kalau di masa balita dia kekurangan, ya harapannya masa remaja harus terkejar. Tapi kalau masa balita tidak terpenuhi, ya tentunya beban di masa remaja akan semakin berat. Dan untuk diketahui juga bahwa di 6 tahun pertama itu dari seorang anak atau bayi ataupun balita itu di usia 6 tahun pertama itu merupakan masa-masa membangun preferen, kesukaan tentang makanan, kebiasaan-kebiasaan itu harus dibangun. Jadi pada prinsipnya gizi seimbang itu atau memberikan makanan pada anak usia 6 tahun pertama itu untuk proses-proses pembiasaan, proses-proses pembelajaran, proses-proses pemberdayaan ke arah kebiasaan-kebiasaan yang baik tentunya. Oke, jadi memang usia 6 bulan pertama itu tadi adalah usia dimana saat anak ini tadi membentuk begitu ya, makanan-makanan apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka begitu. Nah, kalau begitu misalnya dari usia 0 sampai 6 tahun begitu ya, usia itu akan selalu berkembang seperti itu. Kalau misalnya nanti misalnya di usia berapa, kadang-kala kan memang ada anak-anak yang di usianya misalnya entah 3 tahun, entah 4 tahun itu mengalami suatu kebosanan, misalnya sama susu, misalnya seperti itu, karena mulai dari kecil susu terus seperti itu, dan ketika ada suatu saat dia bosan dan tidak mau minum susu, misalnya seperti itu, apa itu sudah bisa misalnya, waduh dia nih sudah bosan tidak akan pernah minum susu lagi. Kalau tadi membangun kesukaan itu akan di benak anak, apakah langsung susu ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan begitu? Jadi kayak momok gitu ya mungkin ya. Ya jadi memang pada usia anak prasekolah, jadi memang usia 3 mulai 3-5 tahun itu biasanya mereka sering mudi, jadi kadang-kadang mudi, jadi pengennya makan ini tapi yang dia suka ini minggu depan lagi beda lagi, tapi itu bisa kita siasatin ya. Jadi memang sebenarnya itu bisa kita siasatin dari orang tua. Jadi misalnya kalau kita memang sumber bosan dengan susu, kita bikin bentuk olahan susu. Jadi misalnya mau dibikin puding itu, jadi itu akan menjadi lebih tidak mengurangi makna dari terlengkapinya suatu menu yang seimbang itu, gitu. Jadi akan lebih bagus jika kita membuat variasi menu untuk anak tersebut, sehingga dia juga tidak bosan melihat bentuknya. Mungkin dia bosan cair saja gitu. Jadi bentuknya dibuat puding, biasanya kita bisa masak, ada cetakan kan, mulai sekarang sudah ada cetakan yang lucu-lucu, itu biasanya juga itu sudah sering digunakan oleh ibu-ibu. Gitu. Jadi yang perlu saya tambahkan juga, kalau memang kadang-kadang kan ya kebosanan itu kadang-kadang menghinggapi anak-anak ya. Betul. Jadi sebagai ibu kita juga harus tahu bahwa kalau memang susu dia bosan, nah, kita harus tahu bahwa susu itu adalah sumber kalsium. Tetapi sumber kalsium tidak hanya susu, ada bahan makanan, berbagai macam bahan makanan yang lain yang juga merupakan sumber kalsium. Sehingga penting di masa 6 tahun pertama itu kita memberikan kebiasaan bagaimana supaya anak itu biasa mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, sehingga kalau tidak bisa dipenuhi dari bahan makanan yang satunya, bisa dari bahan makanan yang lain. Jadi ibunya harus tetap selalu belajar begitu Pak ya, kira-kira, dan harus kreatif sepertinya. Karena memang kalau masalah anak-anak ini memang berbeda begitu ya Pak ya, berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Nah tadi untuk masalah gizinya memang harus selalu terpenuhi. Nah untuk misalnya itu akan kalau kita bilang adalah tinggi badan, berat badan, itu akan bisa kita lihat misalnya gizi anak ini cukup atau tidak, misalnya seperti itu. Nah untuk asupan gizinya sendiri, kalau misalnya anak ini tubuhnya misalnya kurus atau gendut dan sebagainya, apakah asupan atau mungkin porsinya yang diberikan sama si anak ini bisa disamakan atau berbeda mengikuti kemampuan dari tubuhnya itu sendiri? Jadi kalau ada suatu kasus berarti ini ya Mbak ya, jadi kasus kurus dengan gemuk ya. Jadi kalau untuk yang gemuk memang biasanya porsinya kan tidak dibikin sebanyak itu. Jadi memang karena kita ada kesesuaian antara berat dengan tinggi badan, sehingga kita juga harus menyesuaikan dia harusnya porsi makannya seberapa gitu. Misalnya untuk anak usia
3 tahun sampai 5 tahun 1.500 kalori, tapi karena dia gemuk mungkin kita bisa ganti itu dengan lebih banyak sayurannya. Jadi kan itu bisa membantu dia tidak menjadi kegemukan lagi. Kalau untuk yang kurus biasanya kita memang berikan beberapa tambahan makanan, tidak hanya 1.500 kalori, kita juga bisa tambahkan sedikit ekstra makanan, snacknya seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya seorang ibu kemudian punya anak istilahnya anak kembar begitu, satunya kurus satu gemuk juga tidak bisa disamakan makanannya berarti ya. Iya. Jadi harus tahu ini butuhnya Kondisi apa. anaknya, Oke, jadi memang harus seperti itu pemirsa. Jadi kalau mungkin anak Anda, anak yang pertama ini kok sehat-sehat aja saya beri makanan ini, anak yang kedua saya kok tidak mau, itu berarti harus dilihat lagi begitu ya. Nah, kalau misalnya itu tadi mengenai asupan kita bisa diganti-ganti seperti susu itu adalah tidak hanya berbentuk cair, misalnya berbentuk puding. Kemudian biasanya susu juga banyak sekali di kesukaan anak-anak ya, begitu ada es krim dan sebagainya. Nah, kira-kira untuk anak usia 6 tahun pertama boleh nggak sih kita sering-sering kasih es krim buat mereka? Karena itu susunya juga banyak sekali begitu ya, mengatasi kebosanan sama anak. Baik pemirsa, kita akan temukan jawabannya tentunya sesaat lagi setelah pariwara yang mau lewat berikut ini. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Stetoskop dan masih bersama saya Irma. Kita masih membahas mengenai gizi seimbang untuk anak prasekolah. Nah, kalau tadi kita sudah banyak sekali membahas begitu ya mengenai makanan-makanan apa sih yang diperlukan oleh anak-anak kita begitu, apalagi kalau misalnya anak itu mengalami suatu kebosanan. Kalau tadi kita sempat membahas sedikit mengenai susu yang gampang sekali bikin anak itu bosan, kemudian kalau sudah bosan akan terjadi mual dan sebagainya. Nah, banyak sekali bentuknya. Kalau tadi sudah disebutkan adalah puding. Nah, gitu tadi kalau misalnya anak-anak memang sangat suka sekali namanya es krim begitu ya. Seperti yang kita tahu kalau ada es krim lewat begitu pasti aku langsung beli begitu. Itu banyak sekali memang gizinya di situ ya kan. Susunya juga banyak sekali itu Pak ya. Iya. Nah, kalau misalnya si anak itu setiap hari kita beri yang namanya es krim, itu baik ya sih sebenarnya Pak? Iya, jadi pada prinsipnya bagaimana makanan diberikan dalam satu hari tentunya harus seimbang sesuai dengan kebutuhan dan juga diharapkan beraneka ragam. Jadi kalau kita atau ada seorang anak yang senengannya es krim setiap hari ya sebaiknya jangan. Jadi karena apa? Karena seperti dengan pertanyaan sebelumnya tadi, kalau anak itu sudah terlalu biasa hobinya itu es krim, nanti akan susah meninggalkan itu. Padahal itu selain mungkin ya untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu harganya relatif lebih mahal, juga kalorinya cukup tinggi kalau misalnya di es krim itu. Nah, dikhawatirkan kalau dia terbiasa mengkonsumsi es krim, nah tentunya kalorinya berlebih, akibatnya adalah obesitas. Nah, kalau sudah obesitas itu nanti atau kegemukan itu untuk menurunkan agak susah. Nah, sama seperti saya kalau begitu Pak ya. Iya. Saya juga susah menurunkan ya. Nggak anak-anak aja. Iya. Jadi kalau begitu memang menu itu harus beragam seperti itu Pak ya. Menu itu harus beragam. Kemudian kalau tadi memang dibilang jika usia 6 tahun itu adalah pembentukan anak yang nggak suka dan suka makanan. Berarti kalau ada anak-anak yang tidak suka sayur, itu berarti memang dari kecilnya tidak dibiasakan kalau begitu. Salahnya yang tidak membiasakan nih Pak. Iya, jadi ada pepatah yang mengatakan kalau di bahasa Jawa itu iso iku jalaran saka kulino. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan kita itu bisa karena sudah terbiasa. Itu yang kuncinya itu pasti itu. Dan itu bisa diperoleh dari mana? Dari lingkungan yang terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Itu yang paling penting. Peran penting sebuah keluarga dalam mendidik, membiasakan anak ke arah kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan apapun termasuk kebiasaan makan. Oke, jadi itu memang pemirsa ya, pembentukan dulu. Jadi jangan anak itu melihat makanan kemudian takut gara-gara makanannya entah itu yang dibilang pahit padahal enggak begitu ya. Untuk sayuran biasanya memang banyak sekali anak-anak yang tidak suka sama namanya sayuran itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara mengenai anak prasekolah, sebenarnya kapan sih kita bisa memulai untuk memberikan makanan yang seimbang sama anak-anak di usia prasekolah itu sendiri? Jadi kalau kita ditanya kapan, jadi kan biasanya sejak dininya kapan gitu ya. Jadi memang sedini mungkin. Jadi ketika anak memasuki sudah mulai bisa makan, jadi 1 tahun ke atas mereka sudah dibiasakan mulai makanan ikut dengan keluarga. Jadi seperti yang dikatakan Pak Iwan tadi, betul sekali bahwa keluarga itu jadi gambaran anak-anak. Jadi dengan melihat orang tuanya makan sayur gitu, jadi dia dicoba sedikit mungkin tidak enak. Kadang-kadang memang rasanya beda ya dengan nasi, dengan daging gitu kan beda. Tapi
dengan kita membiasakan makan bersama, kemudian si anak melihat, kemudian dia juga ikut mengolah misalnya menata sayuran di piring, itu bisa menggugah selera makan mereka. Jadi memang sejak mereka bisa mulai makanan padat 1 tahun, 1 tahun setengah sudah bisa, itulah saatnya kita mulai membiasakan makanan yang biasa. Jadi makanan keluarga sudah masuk pada tahapan makanan keluarga, bukan lagi makanan bayi balita. Nah, itu yang kadang-kadang kita hadapi ya. Padahal kalau kita lihat di tokoh Popeye, Popeye itu adalah makanan utamanya kuat itu adalah bayam. Bayam. Okay. Nah, itu yang contoh-contoh seperti itu yang juga termasuk pendidikan ya, bahwa dengan berbagai macam sayur, buah itu membuat tubuh kita itu selain sehat juga kuat. Itu yang penting. Oke, jadi memang keluarga harus membiasakan itu tadi ya. Harus. Untuk usia 1 tahun ke atas sudah bisa begitu ya, dikasih Bisa. makan yang sama dengan keluarga. Iya, sama Iya. mungkin porsinya. Jadi tidak karena kita kalau makan porsi besar, yang anak kecil mungkin dia mulai dengan porsi kecil, tapi itu bisa dibiasakan. Jadi kita memang harus telaten ya. Jadi kalau seorang ibu jadi mulai menyuapi anaknya, kemudian mencobakan biskuit ini, biskuit itu, kemudian ada sayur, kemudian buah yang mulai dipotong-potong, dibikin jus beraneka ragam, itu memang harus begitu karena untuk membiasakan tadi. Oke, jadi tidak bisa ya kalau misalnya kita memberikan istilahnya makanan baru sama anak begitu ya. Entah itu yang mengandung sayuran atau mungkin buah-buahan yang misalnya kalau kecil dikasih cuman pisang sama alpukat. Ketika kita memberi apel, dia pasti akan merasakan begitu kan ya. Dalam satu waktu kadang ketika kita kasih ada yang langsung suka, ada yang enggak. Itu kalau misalnya si anak ini menolak dengan makanan itu tadi, itu berarti belum tentu dia tidak suka begitu ya? Iya, memang belum tentu. Jadi sebenarnya makanan kita membiasakan beraneka ragam makanan itu sejak anak sudah mulai bukan lepas dari ASI ya. Jadi maksud saya setelah 6 bulan pertama, jadi setelah 6 bulan pertama kan anak mulai dicobakan sari buah. Nah, itu mulai diperkenalkan dia dengan sari buah yang umumnya biasanya memang ada jeruk, kemudian ada kacang hijau, dan itu memang rentang antara 2 sampai 3 hari. Jadi tidak dicobakan seling-seling berganti banyak waktu tidak itu, tapi memang 2 sampai 3 hari sehingga mereka hafal dengan rasa plain dulu. Kita berikan rasa yang datar dulu untuk anak-anak setelah 6 bulan ASI, full ASI, kemudian nanti berikutnya sehingga mereka juga akan tinggal memanggil memori itu. Jadi jadi ketika berikutnya mereka usia 1 tahun, dia sudah mulai bisa makanan padat, dia akan mencoba beraneka ragam makanan yang lain. Dia, saya pernah merasakan ini tapi dalam bentuk cair mungkin ya, karena bentuknya waktu awal diberikan bubur sarinya, dicampurkan dengan bubur, ada bubur dengan sayuran begitu. Ya, jadi yang disampaikan Bu Dwipa tadi betul sekali. Jadi setelah 6 bulan setelah ASI eksklusif, kita mulai memperkenalkan dengan rasa-rasa yang lain. Misalnya dengan rasa buah. Tentunya kalau misalnya buah mangga juga bukan buah satu buah bukan ya, tapi ya mungkin di cairannya di sendok kecil terus ditempelkan di lidahnya supaya dia di memorinya terbangun, oh ini rasa manis, rasa yang enak. Kemudian rasa-rasa yang lain dia kan, itu kan anak itu kan seperti kertas putih bersih gitu. Nah, kalau komputer itulah saatnya kita menginstal rasanya. Oke, jadi salah ya kalau yang misalnya menginstal nanti. kalau misalnya orang tua atau mungkin seorang ibu baru memberikan 1 kali kemudian kok nggak suka, waduh langsung diganti, itu berarti sesuatu langkah yang salah kalau bisa dibilang begitu ya. Jadi harus telaten, kemudian harus menunggu beberapa hari tadi, 3 hari minimal ya untuk rasa yang sama. Iya. 3 hari untuk rasa yang sama. Jadi pemberian atau pembiasaan ini adalah suatu proses. Nah, proses itu tidak mungkin secepat membalikkan telapak tangan, tapi butuh waktu. Hingga kalau sudah butuh waktu harus telaten. Oke, nah sabar itu, sabar, telaten gitu, pelan-pelan itu ya. Keluarga kembali begitu ya, yang harus memberikan sesuatu yang lebih untuk anak mereka sehingga anak mereka juga nanti tumbuhnya juga akan tumbuh dengan baik. Nah, kita kembali ke gizi seimbang. Ketika gizi seimbang sudah kita berikan sesuai porsinya lah, kita anggap seperti itu. Untuk makanan ada asupan sayur, buah dan susu misalnya seperti itu pemirsa. Kemudian terjadi misalnya seperti penyakit-penyakit yang terjadi sama anak, entah itu kalau sekarang misalnya memang banyak sekali obesitas misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya terjadi suatu kelainan sama anak, itu apa sih langkah sebaiknya yang harus kita lakukan sebelum kita mulai panik dulu, kemudian
ini anak harus dikurangi misalnya makanannya segini, misalnya makannya 3 hari langsung dikurangi jadi 2 hari. Nah itu apa sih yang sebenarnya kita langkah apa yang harus kita lakukan dulu ketika kita menemukan kelainan sama anak itu sendiri, Pak? Silakan. Saya ingin menyoroti dari segi preventif dan promotifnya ya. Jadi kita masyarakat seharusnya tidak berpikiran kalau nanti anak saya sakit, kalau nanti anak saya gemuk, saya akan begini. Jangan. Tapi yang lebih penting adalah aspek preventif dan promotifnya. Bagaimana anak saya nanti tumbuh dengan sehat, jangan sampai sakit, jangan sampai obesitas misalnya. Nah, itulah sejak awal kita sudah mulai memberikan atau mengatur pemberian makan. Tentunya kalau memang sudah terjadi ya mau tidak mau memang ya harus ditanggulangi ya. Tapi saya ingin mengajak masyarakat kita untuk lebih mengedepankan bagaimana mencegah jangan sampai anak itu terjadi kelebihan zat gizi. Karena kalau sekarang kan memang marak begitu ya, entah itu dari snacknya mereka, entah itu dari makanan yang tidak bisa istilahnya dikontrol sama orang tua terus menerus begitu. Nah, pengertian apa sih sebenarnya kalau misalnya anak ini sudah masuk era prasekolah, akan sekolah, memang banyak sekali di kantin-kantin yang tidak bisa kita kontrol misalnya seperti itu sebelum dia masuk SD. Di TK lah saja misalnya seperti itu. Jam TK sekarang kan memang cukup panjang begitu ya, mulai dari pagi sampai siang. Ada yang ditungguin, ada yang ditinggal pulang misalnya seperti itu. Pengertian seperti apa sih yang kita bisa berikan sama anak misalnya supaya tidak istilahnya jajan sembarangan begitu? Jadi kalau ini sudah masuk tips ya. Jadi memang biasanya ada kuncinya, dia ada bekal. Jadi ada bekal anak sekolah. Makanya sekarang digalakkan lagi bekal anak sekolah. Jadi memang jadi merepotkan ibunya ya. Padahal itu memang menjadi tindakan preventif kita ya Pak Iwan ya. Jadi menjadi tindakan pencegahan. Saya juga setuju dengan Pak Iwan. Memang harus kita mencegah, lebih baik mencegah daripada menanggulangi kan. Jadi memang kita biasanya memberikan bekal. Jadi kita memang membuat bekal. Makanya tadi ada anak kita berikan kesempatan untuk membuat bersama kita. Jadi membuat bekalnya sendiri sehingga dia tahu oh ternyata ini makanan yang bagus, sehingga bukan kita tidak boleh mereka untuk jajan, tapi ketika jajan di luar mungkin kita bisa mendampingi sehingga kita bisa tahu sebenarnya ini makanan ini baik loh buat kamu, ini yang enggak. Jadi mereka akan terlatih gitu. Ya, jadi saya tambahkan lagi bagaimana kita mengelola itu ya. Kondisi tumbuh kembang yang sangat tinggi itu kita harus tahu juga bahwa tentang karakter di mana karakter di anak 6 tahun pertama itu seperti apa, atau prasekolah 4 sampai 6 tahun tadi. Salah satu karakter yang perlu kita lihat bahwa pada usia itu adalah timbul rasa ingin tahu yang cukup besar. Nah, dia ingin tahu, milih makanan, tapi dia tidak ngerti ini makanan yang aman, yang sehat, yang bersih atau yang tidak. Nah, untuk itulah lingkungannya harus melindungi, mengcover. Lingkungan di mana? Lingkungan di keluarga, lingkungan di sekolahnya dia. Oke, baik, itu tadi pemirsa, memang benar sekali ya, ketika anak usia prasekolah baru dilepas istilahnya sama orang tuanya, kemudian pengen taunya jadi banyak pemirsa ya. Nah, kita juga akan menemukan lagi bagaimana sih kita bisa menyediakan makanan yang seimbang untuk anak-anak kita. Kita akan temukan jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Stetoskop. Ya pemirsa, senang sekali Anda masih tetap setia untuk menyaksikan Stetoskop, dan kita di sini juga masih ditemani oleh Ibu Dwi Pa dan juga Bapak Iwan. Kita masih akan membahas mengenai gizi yang seimbang. Nah pemirsa, memang kalau misalnya kita berbicara mengenai gizi yang seimbang, di situ tergantung juga dengan pertumbuhan dari si anak sendiri. Kemudian kita juga harus mengetahui umur saat ini, umur anak berapa, pertumbuhannya seperti apa, dan aktivitasnya juga tidak kalah pentingnya supaya kita bisa memberikan energi yang baik sama anak kita. Nah kalau misalnya tadi juga sudah sempat dibahas mengenai bekal yang sehat begitu. Nah kita juga pengen tahu nih, bekal yang sehat dan seimbang gizinya itu kira-kira isinya ada apa aja sih? Boleh dijelaskan? Jadi sudah masuk ke bekal ya. Bekal ini paling saya suka karena membuat bekal anak sekolah itu beragam ya. Jadi biasanya kita juga bisa gunakan roti tawar isi bun atau roti bun itu kita bisa isi dengan sayuran dan daging. Jadi kita mencampurkan antara sayuran dengan daging, atau kita bisa bikin sandwich. Ya, nah itu akan menjadi bekal yang seimbang untuk anak-anak. Jadi tidak hanya biskuit. Biasanya kalau kita cari gampang, efisien, yang cepet dimasukkan aja biskuit gitu, dimasukkan aja tidak apa dengan susu. Tapi mungkin kita bisa lebih beragam dengan menambahkan sayuran. Jadi sayuran dibuat dalam bentuk sandwich, roti tawar dengan sayuran, kemudian ada bun isi orak-arik telur ya. Jadi telur dengan kacang polong, mungkin itu akan lebih enak
untuk dimakan anak-anak juga, dan mereka akan terbiasa kembali. Untuk ikan sendiri, misalnya kita ganti dengan ikan seperti itu? Kalau ikan juga bisa juga, jadi kita bisa bikin ikan di file, mungkin di slice ya, untuk sebagai teman dari sandwich juga bisa kita hanya menambahkan saus sedikit, kemudian ada selanya, jadi ada sayuran sedikitnya, kemudian ada tomatnya, kita juga bisa masukkan di situ sehingga menjadi satu paket snack gitu. Oke, jadi memang kita harus pintar-pintar ya cari referensi kira-kira untuk bentuknya yang lucu-lucu seperti apa gitu ya, sehingga kalau anak buka kemudian biasanya oh cuma seperti ini lagi misalnya kayak itu, jadinya bosen ya, tutup lagi dia beli deh jadi kayak gitu temennya. Nah, kalau memang bicara sama masalah anak ini memang sangat beragam sekali pemirsa begitu ya, memang sangat luas sekali. Memang anak-anak ini adalah sesuatu yang sangat, kalau bisa kita bilang adalah sesuatu yang hal yang ajaib begitu. Mereka memang banyak sekali, aktivitasnya banyak sekali begitu. Kadangkala ada anak-anak yang tidak mau diam, istilahnya seperti itu. Jadi entah itu di rumah, entah itu di sekolah, mereka punya lari tapi tidak mau makan. Nah, misalnya seperti itu. Anda juga mungkin mengalaminya di rumah ya, ketika anak Anda usia sekitar 3 atau 4 tahun, biasanya mereka mulai suka lari-lari dan tidak mau diam. Itu sebenarnya untuk menarik kembali supaya mereka mau makan yang bergizi lah istilahnya. Gimana itu caranya itu Pak? Iya, jadi memang dunia anak prasekolah itu dunia bermain. Nah, sehingga kalau bermain itu kan sesuatu yang exciting, sesuatu yang menarik begitu ya. Nah, kaitannya dengan bekal tadi, itu kaitannya dengan bekal satu pertama, yang kedua adalah kaitannya dengan apa yang menjadi tokoh dari si anak ini. Nah, yang pertama yang ingin saya pesankan adalah bahwa buatlah acara makan itu menjadi suatu acara yang menarik dan yang menyenangkan. Nah, siapa yang harus ngomong? Kita tahu bahwa kalau sudah anak itu yang ngomong itu bapak atau ibu guru, 90% mesti didengarkan. Nah, orang tua harus mendukung ini. Ya, tentunya dengan kreativitas tadi, buat acara-acara yang menarik atau ritual-ritual makan itu sesuatu yang menarik. Bahwa nanti memang kita sering kita jumpai bahwa ada anak yang maunya main aja, tapi makannya kurang. Tapi itu nanti secara alamiah dia akan tubuh itu akan mengontrol dirinya sendiri. Jadi suatu saat dia akan dengan aktivitasnya yang demikian tinggi, suatu saat dia akan merasa lapar, ya otomatis dia akan minta makan gitu ya. Jadi kalau nggak minta makan jangan dikasih makan dulu nih Pak. Tidak harus seperti itu, tapi kita juga harus memperkirakan, jangan sampai keasikan main terus tapi malah lupa makan. Tapi makanya makan itu juga pembiasaan juga ini, ada jam-jam tertentu. Nah itu biasanya kalau memang masih bayi, si ibu akan ingat untuk jamnya. Tapi ketika itu sudah memasuki usia prasekolah itu tadi, entah itu 4 tahun, 5 tahun, biasanya karena entah kesibukan baru oleh si ibu sendiri begitu, entah kalau sudah punya adik dan sebagainya, jamnya makan si anak yang sudah mulai prasekolah ini akan bergeser misalnya seperti itu. Nah itu adalah salah satu hal yang menyebabkan anak susah makan begitu Pak. Tentunya dengan pembiasaan itu kalau sudah anak prasekolah itu kan pola makan, kebiasaan makan itu akan mengarah atau mengikuti keluarga. Nah, artinya kembali dengan proses pembiasaan tadi, bergeser itu tentunya saya pikir nggak terlalu banyak. Yang penting dalam satu hari itu dia harus cukup konsumsi gizinya sehingga waktunya makan, jam makan pagi, makan siang, makan malam, dan seterusnya itu harus dibiasakan. 3 kali sehari begitu berarti ya. Untuk pemberian snacknya sendiri? Kenapa? Pemberian snacknya sendiri, kira-kira kita bisa kasih berapa kali dalam satu hari? Snack biasanya kita berikan di sela-sela antara makan pagi dan makan siang dan makan malam. Oke, jadi sekali lagi untuk mencegah penyakit dan juga obesitas yang sekarang ini memang lagi marak sekali untuk anak-anak begitu Pak ya. Tentunya juga kalau untuk di tataran masyarakat kan mungkin seberapa sih kebutuhannya itu. Nah, kalau kita mengatakan adalah 1.750 kilokalori per hari dengan kebutuhan protein kurang lebih 32 gram per hari. Tapi kalau di masyarakat kan susah. Betul. Berapa? 1.750. Tidak bisa menghitung kalori nih Pak. Tapi mungkin nanti akan dijelaskan Bu Dwipa ini porsinya seberapa. Tapi untuk masyarakat umum atau awam kita bisa menganjurkan bahwa
mereka harus melakukan kontrol terhadap berat badan anaknya dari waktu ke waktu. Kalau di balita, biasanya di posyandu, tujuannya supaya tidak kekurangan, juga tidak kelebihan. Dengan mengontrol berat badan atau tinggi badannya dibandingkan dengan ada ukuran-ukuran antropometri yang di masyarakat bisa dimanfaatkan sehingga dia bisa menjustifikasi, oh anak saya bulan ini ternyata berat badannya sekian termasuk, itu di masyarakat bisa. Cuman kalau porsinya berapa piring nanti Bu Dwipa yang akan menjelaskan itu. Oke, jadi kalau misalnya pemirsa masih beranggapan begitu ketika gendut itu lucu begitu, itu Pak juga harus patut diperhatikan begitu Pak ya. Karena memang saat ini memang banyak bayi-bayi juga yang lahir sudah dengan obesitas dan sampai besar tubuhnya akan semakin besar, tidak sesuai dengan umurnya begitu. Kita banyak sekali menemui juga di banyak kasus kalau misalnya di usia yang 5 tahun berat badannya sudah 60 kilo misalnya seperti itu sangat berat sekali untuk anak-anak di usianya, juga akan mengganggu yang namanya aktivitas ya. Kalau tadi yang lainnya bisa lari, bisa jadi si anak ini akan lemas kemudian diem aja seperti itu ya. Nah kalau tadi kita sudah disebutkan juga yang namanya ada kebutuhan energi, kemudian kebutuhan kalori yang berjumlah 1.750 untuk anak-anak prasekolah itu ya, untuk anak-anak prasekolah. Nah bagaimana caranya, misalnya ibu-ibu di rumah kan nggak mungkin ya, banyak sekali yang mungkin istilahnya tidak tahu caranya menghitung kalori sama si anak itu seperti apa gitu. Mungkin bisa dicontohkan misalnya kalau tempe segini untuk potongannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kita coba dari menu untuk 1.500 kalori ya. Jadi memang kita mencobakan 1.500 kalori rata-rata. Jadi memang untuk anak usia 5 tahun gitu mungkin 1.500 itu sudah cukup untuk mereka bergerak kesini kemari, mereka mulai belajar melihat lingkungan itu. Jadi untuk makan pagi biasanya untuk nasi dalam sehari kita bisa berikan itu memang 3 kali makan. Kita tetap mengikuti pola makan orang dewasa ya, 3 kali makan itu paling tidak untuk sekali makannya bisa antara 5 sampai 7 sendok makan sekali makan. Jadi untuk nasinya sendiri, porsi nasi jika itu dalam bentuk nasi. Tapi kalau untuk roti biasanya kalau pagi anak-anak bosan karena cepet ya, aduh cepet ini mama sudah mau sekolah TK kan. Jadi kita bisa berikan roti sebanyak 1, kemudian kita membawakan bekal mereka juga bisa roti juga atau biskuit sebanyak 2 keping gitu, 2 lembar begitu ya? 2 lembar untuk bekalnya. Tapi kalau untuk dagingnya, jadi dalam sehari kita paling tidak bisa menggunakan 2 potong daging sedang, kita masak misalnya dibikin empal gitu ya. Jadi ada 2 potong gitu ukurannya. Kemudian untuk tahu, untuk lauk nabatinya kita bisa pergunakan juga paling tidak 2 potong tahu, paling seukuran kalau korek mungkin 2 kali ya, korek yang agak besar 2 kalinya itu. Kemudian kalau untuk sayur, ini yang sayur biasanya yang sulit ya. Jadi kalau untuk sayur kita bisa pergunakan mangkok kecil tapi tidak jadi ada mangkok. Kalau mangkok jago itu biasanya untuk sehari itu aja bisa, kalau itu penuh itu bisa separuh itu. Jadi untuk dalam sehari bisa 2 kali makan dari mangkok jago itu, setengahnya itu untuk sekali makan gitu. Kalau untuk buah biasanya kita pergunakan pisang Berlin itu cukup 2 sampai 3, itu sudah bagus bagi mereka. Juga ditambahkan susu jangan lupa biasanya ya. Kalau misalnya untuk menambah asupan kita biasa berikan juga susu, paling tidak untuk di paginya. Atau paling tidak biasanya kalau sudah pagi terburu-buru ya sudahlah, kita setelah makan malam kita bisa berikan susu seperti itu. Oke, nah itu kalau misalnya ada daging itu tadi ya, sudah ada untuk protein dan sebagainya. Memang kalau sayur begitu, sayur atau buah itu memang sesuatu yang susah begitu. Tapi untuk usia-usia anak-anak prasekolah semua buah sudah boleh begitu ya? Iya, jadi untuk buah memang semua sudah boleh ya. Jadi mulai, tapi perlu kita perhatikan juga apa-apa yang ketika kita sesuaikan dengan kondisinya mereka. Jadi ketika kondisi mereka akan perubahan cuaca, jadi mereka mungkin ada batuk atau apa, nah kita berikan buahnya juga yang sesuai. Jadi mungkin tidak mengganggu tenggorokan. Jadi mungkin bisa lebih, mereka juga bisa tetap mengkonsumsi buah tapi tidak mengganggu tenggorokan mereka. Mungkin kita hanya perlukan kondisi. Kalau untuk pada usia prasekolah memang boleh sih mereka makan berbagai macam buah, tidak apa-apa, tapi yang penting kondisinya mereka harus fit gitu ya. Kalau buah durian boleh nggak? Buah durian masih boleh ya Pak ya? Kulitnya ya tapi. Jadi sebenarnya kalau dengan contoh misalnya kalau anak itu lagi sakit batuk, ya mungkin buah-buah yang bergetah
dikurangi dulu. Oke, jadi memang seperti itu. Jadi harus tahu kondisinya dulu sebelum Betul. kita memberikan begitu ya. Oke, baik pemirsa. Jadi kalau Anda ingin memberikan buah sama anak Anda, pastikan dulu kondisinya saat ini sedang fit atau tidak. Baik pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Stetoskop. Kembali dalam Stetoskop pemirsa, terima kasih Anda tetap setia untuk menyaksikan kami di sini dan kita masih membahas mengenai gizi seimbang untuk anak prasekolah. Nah, mungkin usia anak-anak Anda saat ini pada usia prasekolah begitu ya, dan Anda mulai bingung-bingung memilih makanan-makanan yang seperti apa sih yang sudah bisa kita berikan kepada anak-anak kita untuk memenuhi kebutuhan gizinya itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara mengenai gizi yang seimbang, kita juga pengen tahu sebenarnya apa sih yang dimaksudkan supaya kita memberikan masakan atau mungkin kita memberikan makanan yang seimbang, makanan yang sehat sama anak-anak kita. Apa sih sebenarnya tujuan dari itu semua? Mungkin bisa dijawab sama Ibu Dwipa. Jadi kenapa kok anak prasekolah ya sasarannya? Jadi anak prasekolah itu pada masa mereka itu terjadi pemadatan tulang. Jadi memang ada pemadatan tulang sehingga kita pemenuhan kebutuhan nutrisi tidak hanya pada untuk memenuhi jaringan saja, tapi juga untuk kepadatan tulang sehingga akan membantu pertumbuhan tulang mereka. Jadi memang seperti kata Pak Iwan di awal tadi bahwa pada masa golden age ya, memang masih dalam masa golden age itu kita harus mempertahankan itu. Jadi kita memang harus memberikan asupan yang cukup sehingga pertumbuhan itu didukung. Jadi tidak hanya kita memberikan asupan yang beraneka ragam tapi tidak berarti misalnya hanya penuh dengan karbohidrat saja, kan tidak seperti itu. Tapi kenapa kalau kita memberikan sumber vitamin D tadi yang kita bisa dapatkan dari paparan sinar matahari pun kita bisa dapatkan, sumber kalsium tidak hanya pada susu saja, bayam, brokoli seperti itu juga bagus. Kemudian untuk perkembangan neurotransmitternya kita bisa dari sumber zinc, jadi untuk membantu saraf otak terbentuk. Kemudian juga tidak hanya melalui makanan saja, memang pembentukan saraf otak dari kegiatan motoriknya. Jadi memang perlu ada latihan-latihan sehingga biasanya ada mulai proses menggambar, kemudian mereka memasukkan kancing. Jadi memang proses-proses itu memang perlu. Jadi memang harus saling mendukung antara asupan dengan skill ya. Jadi untuk kemampuan atau lingkungan yang membentuk mereka seperti itu. Oke, itu usia prasekolahnya sendiri. Nah, apakah kalau misalnya seseorang anak itu sudah memasuki usia sekolah, untuk pertumbuhannya itu akan menurun seperti itu? Kalau untuk usia prasekolah mana dia dari prasekolah? Untuk sekolahnya sendiri. Kalau misalnya prasekolah kan tadi memang dikatakan pertumbuhannya sangat baik sekali dan itu harus dipenuhi secara optimal begitu. Nanti kalau udah usia sekolah, apakah pertumbuhannya itu akan memang menurun sehingga kita perlu memberikan asupannya itu di awal begitu? Oh, tidak. Jadi untuk pertumbuhan itu akan terjadi. Jadi kalau untuk laki-laki memang biasa dari sampai usia 25 dia masih ada pertumbuhan. Tetapi tidak sepesat ketika dia pada usia balita. Nah, seperti itu. Jadi maka dari itu kita biasanya membedakan antara makanan yang tinggi protein di bagian anak-anak prasekolah. Sekolah itu masih tinggi protein karena mereka masih membentuk jaringan kepadatan tulang. Pada usia 18 tahun ke atas kita sudah bisa mulai mempertahankan. Jika kecukupan di awal sudah bagus, mempertahankannya akan lebih enak daripada kita memasukkan lagi. Betul. Prosesnya akan lebih cepat pada usia balita ya, kemudian usia sekolah akan lebih cepat daripada kita sudah usia 18 tahun ke atas seperti itu. Oke, untuk laki-laki tadi sampai usia 25 tahun begitu. Ya, untuk perempuan sendiri apa? Kalau sama? Perempuan beda. Jadi 23 sudah pertumbuhan, bukan memanjang lagi tapi melebar. Jadi bukan pertumbuhan ke atas, ke samping. Ke samping ya, memang banyak sekali sekarang kalau misalnya kita bilang memang perempuannya sudah banyak yang iya. Itu seksi lah kalau kita bilang. Kita Spanyol. Bukan ya. Baik, Mbak. Kalau kita memang bicara mengenai gizi yang seimbang, kita menginginkan seorang anak yang sehat, seorang anak yang cerdas misalnya seperti itu. Nah, kita bisa bilang anak itu sehat, itu anak yang seperti apa kalau menurut Bapak Iwan sendiri? Ya. Jadi tentunya anak yang sehat itu tidak hanya sekedar pertumbuhannya atau berat badannya bagus, tapi juga perkembangannya. Jadi ada istilah tumbuh kembang. Kalau pertumbuhan itu lebih mengarah ke ukuran-ukuran fisik, tapi kalau perkembangan mengacu pada ukuran-ukuran keterampilan. Jadi kemampuan skill dalam psikomotorik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Jadi ke arah sana. Jadi pertumbuhan dan perkembangan, gitu ya. Jadi oke, pertumbuhan dan perkembangan. iya, begitu anak ya. yang sehat itu
semakin bertambah umur tentunya pertumbuhan dan perkembangannya juga sesuai. Jadi kalau misalnya usianya seperti itu, kemudian berat badannya tidak naik begitu, berarti harus ada yang dicurigain begitu, Pak? Ya, artinya kenapa? Mungkin sakit atau mungkin konsumsi makanannya berkurang, harus kita atau orang tua mengetahui hal itu. Makanya perlu kontrol berat badan atau pertumbuhan itu paling tidak setiap bulan sekali. Oke, karena itu memang untuk memonitor itu ya. Jadi orang tua juga tahu ketika itu ada istilahnya ada catatannya seperti itu ya Pak ya. Nah kalau tadi sudah bisa dibilang adalah saat anak-anak usia 1 tahun ke atas sudah bisa diberikan makanan sesuai dengan istilahnya makanan orang-orang yang ada di rumah begitu. Nah kalau tadi anak-anak butuh 1750, ketika itu makanannya sama dengan orang tua, apa orang tua juga membutuhkan kalori yang sama anaknya itu tadi? Tentunya dalam jumlah tidak sama. Tentunya, tapi kalau dihitung per kilogram berat badan pada usia prasekolah itu paling tinggi. Paling tinggi untuk kebutuhan untuk kalorinya. Kebutuhan kalori maupun zat gizi yang lain. Tapi kalau secara total memang ya tentunya orang yang lebih usianya lebih tua punya kebutuhan kalorinya lebih banyak. Tetapi kalau dihitung per kilogram berat badan pada usia prasekolah itu kebutuhannya paling tinggi dan zat gizinya gitu. Oke, nah kalau misalnya seperti kita tahu ketika banyak sekali begitu ya sumber energinya itu ada misalnya ada protein, ada kemudian vitamin D itu tadi, ada mineral, ada zinc dan sebagainya. Apa sih yang sebenarnya paling dibutuhkan pada anak-anak usia prasekolah itu tadi? Jadi pada usia anak prasekolah karena pertumbuhan ya. Jadi karena kita mendukung pertumbuhan, jadi mulai dari vitamin D, kalsium dan zinc itu memang paling dan protein tentunya. Protein itu memang mereka adalah komponen zat gizi yang paling penting di masa pertumbuhan. Jadi kenapa kok diberikan untuk protein biasanya dia lebih tinggi daripada usia dia setelah nanti dia remaja, itu memang sedikit lebih tinggi. Kemudian ada tambahan zinc dan kalsium serta vitamin D untuk mendukung proses pertumbuhan tulang tadi, karena pada usia tersebut terjadi penyusunan, jadi mineralisasi dari komposisi tulang itu sendiri, sehingga memang dibutuhkan komponen zat gizi yang untuk mendukung proses pemadatan tulang tersebut. Oh, jadi memang tulangnya yang sedang bertumbuh ini begitu ya. Jadi memang yang paling dibutuhkan itu tadi adalah ada zinc, ada protein, kemudian vitamin D dan kalsium itu tadi. Jadi kalau untuk misalnya asupan karbohidratnya boleh kita kurangin kalau begitu pada usia itu ya. Jadi ada standar gitu ya. Jadi memang untuk karbohidrat ketika kita berikan usia rata-rata, jadi orang Indonesia itu karbohidrat antara 45% sampai 65% dari kebutuhan energinya. Jadi hampir sama memang ketika anak usia prasekolah dengan dewasa hampir sama, tapi hanya saja karena porsinya mereka berbeda ya. Yang satunya 1.500 kalori, kalau orang dewasa sudah mulai 1.900 ke atas itu sudah dewasa, sehingga 45% dari 1.500 kalori itulah yang menjadi sumber karbohidratnya. Dan mungkin sumber karbohidrat tidak hanya nasi saja, mungkin bisa diberikan kentang, itu juga sama kan sesama temannya. Jadi sesamanya karbohidrat, jadi bukan karbo makan karbo ya. Jadi memang kita bisa berikan yang beragam sehingga anak juga mulai kenal apa itu yang namanya ubi, karena kita biasanya di sekitar kita banyak ubi, singkong, itu bisa kita manfaatkan untuk mereka. Jadi sudah boleh kita berikan begitu ya ubi-ubian, karena kalau misalnya kita lihat begitu pemirsa ya, jika Anda misalnya cuma bisa memberikan nasi atau roti, sebenarnya itu bisa diganti ketika anak sudah bosan begitu ya, entah itu kentang, kita kasih keju dan sebagainya, itu boleh begitu ya, sudah dikasihkan sama singkong anak. Keju biasanya ya, itu yang agak familiar, jadi mereka lihat oh ada dijual singkong keju, oh coba mama gitu buat, itu mungkin juga bisa untuk menggugah selera makan mereka. Tapi memang untuk kebutuhan karbohidratnya sendiri memang tidak bisa disamakan gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya saat ini makannya di meja makan tersaji, tidak bisa semua itu langsung dikasihkan sama anak begitu ya. Dia memang harus dipilih. Nah kalau misalnya ada alergi sesuatu begitu, ketika kita memberikan anak entah itu misalnya ikan atau mungkin cumi misalnya seperti itu ada anak menimbulkan alergi. Nah itu apakah harus memang dihentikan pada saat itu, atau mungkin kita bisa mencoba sampai di batas mana sih misalnya si anak ini nggak bisa diberikan lagi nih untuk hal-hal seperti ini misalnya seperti ini. Jadi memang ada mungkin agak sedikit banyak ya tentang kasus alergi. Jadi untuk alergi itu sebenarnya untuk penanganan alergi sendiri ada yang memang dia dipapar terus sehingga
tubuhnya bisa membentuk antibodi untuk menanggulangi masukan tadi. Tapi ada juga yang memang ada saran memang dihentikan sementara waktu, tapi berikut lagi mungkin beberapa bulan depan kita dicobakan kembali sehingga tubuh akan kenal dulu sehingga mempersiapkan istilahnya kayak perisainya. Jadi kalau sudah ada barang asing masuk, kemudian kita sudah punya perisainya dan kita selubungi, itu mungkin dia tidak akan separah ketika dia pertama kali baru diberikan, seperti itu. Ya, untuk kalau boleh saya tambahkan, untuk alergi itu kita juga harus hati-hati dalam menjustifikasi. Misalnya ada seorang anak yang alergi ikan, kita kadang-kadang langsung wah ini tidak bisa makan ikan. Padahal kadang-kadang mungkin pengolahannya yang tidak bersih sehingga kotorannya ikan itu terikut, sehingga itulah yang sebetulnya kadang-kadang karena pengolahan yang tidak bersih, kurang higienis itu, nah itu yang bisa kadang-kadang juga mengakibatkan alergi. Jadi memang untuk menjustifikasi bahwa anak ini alergi terhadap makan itu harus melalui proses-proses yang tertentu ya, tidak bisa langsung. Jadi bisa langsung sekali makan kemudian gatal-gatal dan dihentikan misalnya seperti itu ya Pak ya. Jadi memang paniknya orang tua itu memang harus diukur lah begitu ya. Paniknya orang tua memang saat ini harus banyak belajar sehingga ketika terjadi sesuatu sama anak yang didahulukan adalah penanganan, bukan kemudian paniknya kemudian didulukan sehingga anaknya malah kan jadi semakin parah seperti itu. Dan tidak terasa pemirsa, 60 menit sudah kebersamaan kita di hari ini di Stetoskop, dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita untuk malam hari ini, kita dengarkan dulu mungkin ada tips ataupun pesan-pesan yang disampaikan oleh narasumber kita. Boleh dimulai dari Ibu Diva terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi senang sekali bisa membicarakan tentang anak-anak ya. Jadi memang saya berpesan bahwa jangan sampai pada orang tua, jadi jangan pernah menyerah untuk mencoba memberikan beraneka ragam makanan, karena memang dari situlah kita bisa memulai membiasakan makanan yang baik untuk mereka. Jadi jangan pernah khawatir bahwa saya kasih ini atau itu, tapi yang percayalah bahwa dengan memberikan makanan yang beraneka ragam itu akan membantu dia untuk tumbuh dewasa gitu. Oke, silakan Bapak mungkin ya, lanjutkan. jadi kalau membicarakan tentang gizi yang seimbang untuk anak prasekolah, saya ingin berpesan pada masyarakat. Jadi bagaimana masa depan bangsa kita terletak pada bagaimana kita memberikan makanan yang sehat, bergizi dan seimbang terhadap anak-anak kita. Jadi bahwa memberikan makan yang baik kepada anak-anak kita itu adalah merupakan suatu investasi, tentunya dengan jangka waktu yang cukup lama. Jadi jangan sampai nanti di masa balita kita begitu memprotek si anak kita ya, tapi begitu mereka masuki usia sekolah sudah sembarangan kita lepas. Nah itu yang akan menghancurkan investasi di usia emas tadi. Sehingga saya mengharapkan bagaimana dalam kita mengasuh anak-anak kita, tetap kita melindungi mereka mulai dari umur bayi sampai usia mereka dewasa. Itu perlu kita perhatikan ya, jangan sampai yang diprotek hanya masa bayi, masa balita, tapi ketika masa usia sekolah, remaja malah nggak diperhatikan. Nah itu malah investasinya berkurang nanti ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Iwan dan juga Ibu Diva atas kehadirannya di studio kami, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang di rumah atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Irma Mufita mewakili kru yang bertugas sampai di hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di episode yang akan datang.